Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ustazah. Iya, kembali lagi bersama Ustazah Devi Mawarni Purba. Pasti ada yang nyari-nyari nih ya, video ustazah mana lagi nih gitu. Ya, hari ini ustazah akan membuat video pembelajaran muatan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 5, tema 6, subtema 2. Ya, sebelumnya anak ustazah, bagaimana kabarnya? Iya, alhamdulillah bi khair ya. Senang rasanya dengarnya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya nak. Dan semoga Allah cepat mencabut virus corona ini dari muka bumi ini, sehingga kita dapat berkumpul kembali belajar bersama di sekolah kita yang tercinta, Al-Fitian School Medan. Let's go. Untuk mendapatkan keberkahan dalam pembelajaran kita kali ini, marilah kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik anak ustazah. Adapun nilai karakter Al-Fitian, yaitu yang pertama adalah terbiasa mengucapkan kalimat thayyibah dalam kehidupan. Yang kedua, belajar amar ma'ruf nahi mungkar. Yang ketiga, belajar dan berlatih menunjukkan rasa malu untuk berbuat kesalahan atau dosa. Ya, Nana Ustazah, semoga nilai karakter Al-Fitian ini dapat selalu kita amalkan ya nak dalam kehidupan kita sehari-hari dan selalu diingat sepanjang hayat. Oke, next. Pembelajaran kita hari ini adalah setelah anak-anak ustazah melihat video pembelajaran ustazah ini, anak-anak ustazah mampu mengidentifikasi aktivitas masyarakat dalam lingkungan sosial serta kaitannya dengan pembangunan ekonomi sosial budaya yang ada di Indonesia. Ya, baik anak ustazah, adapun nilai keislaman dalam pembelajaran kali ini adalah berkaitan dengan Quran Surah Al-Ahqaf ayat 3, yang artinya kami ciptakan sumber daya alam dan lingkungan dengan cara yang benar dan dalam keadaan terbatas. Sementara itu orang-orang kafir cenderung mengabaikan peringatanku. Na'udzubillah min zalik. Jadi anak ustazah, selayaknya lah kita sebagai manusia yang sudah diciptakan oleh Allah, yaitu makhluk terbaik di antara makhluk-makhluk yang lain, dan kita juga termasuk makhluk sosial, kita harus patutnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yaitu dengan adanya sumber daya alam yang sangat banyak yang ada di bumi kita ini. Setuju? Setuju dong. Next. Aktivitas masyarakat dalam lingkungan sosial. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Manusia harus menjalin interaksi dengan lingkungan sekitar, baik lingkungan alam maupun sosial. Interaksi antara manusia dengan lingkungan merupakan suatu hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi. Pengaruh ini terlihat dari keberagaman aktivitas masyarakat. Nah, ustazah, maka daripada itu kita berarti sangat membutuhkan alam yang ada di sekitar kita. Contohnya adalah masyarakat Bali. Bali terkenal dengan kehidupan sosial budaya masyarakatnya, yaitu masyarakat Bali memiliki ciri khas dalam pengolahan lahan pertanian yang disebut dengan subak. Apakah itu subak? Kita lihat kelanjutannya. Ya, baik anak ustazah. Apa saja aktivitas masyarakat ada di Bali? Ya, interaksi sosial masyarakat Bali terjadi melalui subak. Setiap bulan, warga mengadakan pertemuan untuk memusyawarahkan tahapan kegiatan pertanian, pemilihan jenis padi, hingga waktu penanaman padi yang tepat. Melalui interaksi inilah, seluruh masyarakat Bali mendapatkan pengairan dengan adil dan merata. Adapun contoh lain aktivitas dalam lingkungan sosial yang ada di sekitar lingkungan kita adalah: pertama, menangkap ikan, kedua, menambang intan, ketiga, menanam padi, keempat, berternak sapi, yang kelima, berdagang, dan terakhir yang keenam adalah merakit mobil. Itu semua adalah contoh lain dari aktivitas yang kita lakukan dalam lingkungan sosial.
Ya, nah Ustazah, adapun setelah kita mengetahui aktivitas masyarakat misalnya di Bali, kita dapat membuat laporan dan menuliskannya. Iya, nah Ustazah, kita bisa membuat laporan pengamatan tentang masyarakat yang ada di lingkungan kita. Kita dapat mengamati aktivitas masyarakat dalam lingkungan sosial. Kita dapat menuliskan hasil pengamatan dalam bentuk laporan. Kita juga dapat menulis laporan pengamatan seperti contoh kita yang berikut ini. Ya, nah Ustazah, ini adalah contoh laporan pengamatan yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk mewawancarai tokoh masyarakat. Baik, anak Ustazah semuanya. Ya, anak Ustazah, pembangunan sosial, ekonomi, budaya yang ada di Indonesia. Pembangunan ekonomi dan sosial budaya sangat penting bagi kemajuan suatu bangsa. Salah satu faktornya adalah adanya interaksi antara individu atau kelompok dalam suatu lingkungan. Dan setiap individu atau kelompok tersebut memiliki perannya masing-masing. Ya, nah Ustazah, siapa yang pernah ke pasar? Atau ada yang nggak tahu pasar? Oke, tahu ya semuanya. Ya, Nana Ustazah, di pasar akan terjadi transaksi jual beli antara pedagang dan pembeli. Proses tersebut akan terus-menerus berlangsung sehingga tercipta pembangunan ekonomi di daerah tersebut. Benar ya? Benar dong. Ya, baik anak Ustazah. Adapun contoh interaksi dalam hal pembangunan ekonomi adalah kegiatan jual beli yang ada di pasar. Bahan makanan seperti beras, jagung, sayur-sayuran diproduksi oleh para petani. Dalam hal ini, peran petani adalah kepada pedagang. Selanjutnya, pedagang berperan sebagai penyalur barang produksi yang dibutuhkan oleh pembeli. Kegiatan pelelangan ikan. Adapun pelaku pada kegiatan pelelangan ikan adalah nelayan. Yang kedua adalah juru lelang. Yang ketiga adalah pedagang yang sebagai pembeli yang menyediakan jasa transportasi. Dalam pelelangan ikan, pembeli menawarkan ikan secara langsung kepada juru lelang. Juru lelang akan menawarkan harga dari mulai harga yang terendah yang ditujukan kepada pembeli. Dia akan melakukan penawaran. Pembeli dengan penawaran tertinggi akan mendapatkan barangnya. Pelelangan penangkapan ikan dimulai dari tangkapan ikan segar, kemudian dibawa ke tempat pelelangan ikan atau TPI. Selanjutnya, hasil tangkapan ikan tersebut ditimbang dan diletakkan sejajar dengan tangkapan ikan nelayan yang lain. Barang dan pembeli siap, juru lelang akan memulai proses penjualan jual beli. Biasanya proses pelelangan ikan berjalan hanya beberapa jam karena ikan akan didistribusikan ke daerah lain. Ya, baik anak-anak Ustazah, itulah tadi pemaparan materi kita hari ini tentang aktivitas masyarakat dalam lingkungan sosial yang berkaitan kepada perekonomian sosial budaya di Indonesia. Ya, oke anak Ustazah, mungkin hanya sampai di sini pertemuan kita sambung di pertemuan berikutnya. Akhirul kalam, Ustazah akan menyampaikan bahwasannya hari ini masih tetap ada tugas. Ya, Nana Ustazah, tetap semangat ya Nana Ustazah ya. Tugasnya gampang, menjawab pertanyaan, tapi sebelumnya kamu harus baca dulu teks yang ada di atasnya biar bisa jawab pertanyaan dengan baik dan benar, nilainya bagus ya kan Nana Ustazah. Tetap semangat ya nak. Di tema 6 halaman 110 sampai 111 kita tutup pertemuan kita hari ini dengan senyum ceria dan semangat serta positive thinking. Semoga esok hari akan lebih baik dari hari ini. Allahu Akbar. Oke, kita tutup dengan lafaz hamdalah alhamdulillah alamin dan doa penutup kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thanks, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.